Sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, keberadaan pondok pesantren ternyata memberi warna tersendiri bagi wajah Islam. Saat ini, pondok pesantren tidak melulu sebagai tempat belajar agama Islam saja. Sebagaimana tradisi pesantren pada umumnya, saat sang surya belum beranjak dari peraduan, para santri pondok pesantren Al-Mizan sudah memulai hari dengan sholat subuh dilanjutkan dengan mengaji dan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikenal dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Tentunya memiliki banyak pondok pesantren. Dan kali ini saya akan menjejaki salah satu pondok pesantren yang memiliki konsep keseimbangan, bahkan kesetaraan bagi siapa saja dan terbuka untuk siapa saja, golongan apa saja, usia, bahkan lintas agama. Seperti apa pondok pesantren Al-Mizan yang berada di Desa Ciborerang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka? Bersama saya Frederico, ini dia jejak Islam selengkapnya. Walau terletak di daerah dengan udara panas, namun saat menjejaki Ponpes Al-Mizan yang berlokasi di Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di Jalan Raya Ciborelang, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, udara sejuk terasa karena lingkungan didominasi oleh pepohonan hijau. Hari masih terbilang pagi saat saya tiba di Al-Mizan. Namun keriuhan suasana terasa saat berkumpul dengan para santri tingkat sanawiyah dan SMK. Ya, Jumat pagi itu saya beruntung bisa bertemu dengan Ketua Pembina Yayasan Al-Mizan, Kiai Haji Maman Imanul Haq, atau akrab dipanggil dengan Kang Maman. Di tengah kesibukannya, Kang Maman masih menyempatkan diri untuk pulang kampung dan memberikan suluk mizani kepada para santrinya. Suluk mizani yang secara harfiah berarti jalan menuju Allah adalah pemberian dan pengarahan kepada para santri untuk lebih dekat kepada Allah dan mahad, dan juga mengacu kepada Nahdlatul Ulama yang moderat nasionalis. Kecintaan kepada tanah air pun ditanamkan kepada para santri Al-Mizan. Saya bergabung dengan Pak Kiai bersama santri di acara Suluk Mizani ini. Suasana keakraban, persaudaraan, dan juga kesetaraan begitu terasa. Terlebih pribadi Kang Maman yang ramah dan someah, serta memperlakukan santri sebagai anaknya sendiri. Bisa dibilang tidak ada batas antara Kang Maman dengan para santrinya. Kita ulangi ya. Ana muslimun. Saya Islam. Ana sunniyun. Saya ahlu sunnah wal jamaah. Ana nahdiyun. Saya NU. Ana Indonesiun. Pondok Pesantren Al-Mizan didirikan tahun 1999 dengan berlandaskan prinsip kesetaraan yang artinya pesantren mendorong untuk membuka pintunya lebar-lebar terhadap kesiapapun dari berbagai kelompok, ras, etnis, golongan, bahkan agama. Sementara ada 5 spirit dasar yang ditanamkan untuk para santri, yaitu nilai-nilai keilmuan, keikhlasan, kemandirian, ukhuwah, dan kemaslahatan. Tidak heran jika latar belakang para santri cukup beragam dan setengahnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan kata lain,
Al-Mizan mengutamakan memberikan dasar-dasar keilmuan, baik umum ataupun ilmu-ilmu agama Islam, dibanding menciptakan eksklusivitas. Di atas tanah seluas kurang lebih 10 hektar, menyusuri kompleks pesantren ibarat berada di taman kota dengan semilir angin dan rimbunan pepohonan. Tidak lengkap rasanya jika tidak ngobrol dengan Kang Maman yang cerdas, ramah, dan sangat humble ini. Sebenarnya ini konsep di Pondok Pesantren Al-Mizan Kabupaten Majalengka ini seperti apa? Ya, Al-Mizan itu artinya timbangan. Nilai keseimbangan di sini menjadi prioritas, sehingga lembaga pendidikan, pemberdayaan masyarakat, sosial, dan dakwah selalu menekankan atas nilai keseimbangan. Di sini ada nilai-nilai religiusitas yang dibangun. Dari mulai mereka bangun pagi, sholat berjamaah, baca Quran, ngaji kitab kuning, masuk ke sekolah, ada istighotha, ada wiridan. Mereka ikut juga program-program religiusitas seperti itu, tetapi ada nilai-nilai yang membangkitkan mereka tentang intelektualitas. Di sini anak-anak belajar, ada dialog antara guru dengan murid, sehingga di sini murid tidak hanya sekedar menjadi objek, mereka menjadi subjek bagi pendidikan, sehingga mereka boleh untuk melakukan usul, berdialog, bertanya. Termasuk tiap Jumat misalnya, ada yang namanya Al-Mizan berbagi, di mana anak-anak mengungkapkan pengalaman-pengalaman mereka, sharing, kegiatan mereka di rumah, apa yang mereka lakukan dengan tetangga dan saudara. Nah, dua konsep itu menjadikan Al-Mizan agak berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Kami ingin anak-anak ini menjadi subjek bagi pendidikan ini. Mereka lah yang menentukan masa depan kita, kiai, ustadz, dan guru hanya membimbingnya. Mereka tidak boleh menjadi robot yang dipaksa A, B, C, D, tapi mereka tidak bisa bersuara apapun tentang dirinya. Di Al-Mizan, anak-anak bisa rajin berjamaah, tapi mereka juga ahli di bidang-bidang tertentu. Di sini anak-anak boleh menyanyi, boleh berolahraga, boleh juga berprestasi di bidang lain. Banyak prestasi yang telah diraih oleh anak-anak kami, dan itu berkat keseimbangan yang kami tekankan. Wah, luar biasa banget. Jadi kalau misalnya masuk Al-Mizan ini, anak-anak ini tidak tegang, malah jadi happy ya? Iya, itu dia. Salah satu yang kita inginkan, lembaga pendidikan itu harus suasananya suasana yang betul-betul sejuk, hijau, happy. Lihat aja bagaimana Al-Mizan menata lingkungannya dengan jalan yang luas, pepohonan, lalu kelas-kelas mereka yang begitu tenang. Ini menjadi salah satu konsep yang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadikan Al-Mizan sebagai percontohan pesantren ramah anak. Lalu untuk sistem pendidikan yang diberikan oleh guru kepada siswa didik ataupun santri dan santriah yang ada di Al-Mizan ini seperti apa? Kita menggabungkan antara sistem pendidikan pesantren yang kami dapatkan, tentu di sini adalah pengasuh pesantren itu adalah lulusan pesantren. Ada yang dari Tambak Beras seperti saya, dari Baitul Arqam di Bandung, ada yang dari Cipasung. Lalu diformulasikan menjadi sebuah sistem pesantren yang mengacu kepada nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Tetapi kita pun memakai sistem kurikulum nasional. Misalnya kalau MTS pakai Kementerian Agama, lalu SMK, SMA pakai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di sini anak-anak keluar sekolah tetap dapat ijazah formal, tapi mereka punya kelebihan, yaitu mereka memiliki kemampuan keluasan dalam soal ilmu-ilmu agama. Wah, luar biasa lengkap, bahkan ada kelebihannya yaitu difondasikan oleh ilmu dasar Islam dan juga lain-lainnya. Ya. Nah, kan ini katanya menjadi destinasi wisata religius, khususnya Majalengka, bahkan mengangkat juga nama Jawa Barat tentunya. Ini awal mulanya untuk menjadikan destinasi religius, ini Al-Mizan ini seperti apa sih? Ya, awalnya adalah kita agak prihatin ya, ketika stigma Islam radikal, terorisme, Islam ekstrim, dan lain sebagainya. Padahal Islam hadir justru dengan kedamaian, Islam hadir justru tidak ekstrim, tidak tatoruf, tetapi Islam itu seimbang, segala aspek. Makanya ketika ulang tahun pesantren, kita berbeda dengan pesantren yang lain. Kita tidak hanya mengundang para habaib, para ulama untuk berdakwah, tapi kita mengundang juga seniman dan budayawan. Slang pernah tampil di sini. Wah. Dul Sumbang pernah di sini. Putu Wijaya pernah monolog di sini. Teman-teman
ada wayang ajen, ada pertunjukan wayang, ada musik, ada tari, dan lain sebagainya. Nah, karena bertahun-tahun kita lakukan itu secara kontinu, akhirnya mulai deh dapat perhatian. Makanya dari 100 destinasi event destinasi wisata di Indonesia, yang religi Al-Mizan dipilih oleh Kementerian Pariwisata menjadi salah satu destinasi pariwisata religi, di mana teman-teman seniman budayawan di sini termasuk sanggar-sanggar, ada kuda renggong, ada sisingaan, itu bisa tampil di pesantren. Luar biasa, berarti kembali lagi ke awal Al-Mizan, yaitu keseimbangan. Budaya dan juga yang lain-lainnya juga ada, ilmu pendidikannya Iya. juga ada. Satu lagi, Oke. harapan santri dan santria ataupun murid siswa-siswi yang ada di sini hingga nanti udah keluar dari Al-Mizan, apa yang diharapkan oleh Ya, kami memandang bahwa semua siswa itu punya potensi masing-masing. Kita tidak boleh mencetaknya menjadi robot, memaksanya menjadi orang lain. Kita ingin mereka menjadi dirinya sendiri. Maka kita biarkan mereka jadi apapun. Hari ini sudah ada banyak yang jadi polisi, banyak yang jadi pegawai negeri, ada juga yang dia di angkatan laut. Dimanapun mereka, ada yang jadi jaksa di Bengkulu. Nah, ada juga yang jadi kiai tentu, jadi kiai. Ada yang jadi pemain olahraga. Kita biarkan aja mereka, karena sungguhnya seorang dianggap berhasil bukan hanya karena menguasai satu bidang. Di sini kecerdasan bukan hanya kecerdasan matematik, tetapi kecerdasan sosial, kecerdasan berbahasa. Ada mubalik-mubalik muda sekarang dari Al-Mizan. Saya senang dan saya bahagia. Nah, pernah suatu saat Marawis kita ini menjadi juara di wilayah 3 Cirebon. Nah, teman-teman jurnalis tanya saya, apa rahasianya sampai anak-anak ini tampil menjadi juara? Saya jawab, mereka tidak pernah saya ajari apa-apa. Saya hanya memberikannya kepercayaan, saya hanya memberikannya fasilitas dan bimbingan. Mereka menang karena mereka sendiri. Wah, kepercayaan, difasilitasi, kembali lagi diri sendiri, tentunya mereka seimbang diajarkan di sini. Betul. Dan juga merata nanti di dunia, dan juga nanti insya Allah bermanfaat di dunia ini. Amin. Wah, terima kasih banget Kang Iko. ya, sukses selalu Amin. Iko mau jalan-jalan lagi di Al-Mizan yang sangat Silakan, luar biasa, yang adem, yang anak-anaknya happy, somea, dan luar biasa sekali. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata sharing dengan Kang Maman banyak ilmu yang saya dapat dan juga hikmah yang bisa saya petik. Al-Mizan yang memiliki tingkat jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, MTS, SMA, dan SMK Ma'arif yang tentunya pendidikannya didasari dengan ilmu agama Islam yang kuat. Tapi saya melihat di sini tidak ada yang kaku. Bahkan siswa dan siswi, santri dan santria melakukan proses belajar mengajar dengan have fun. Juga orang luar yang ingin berkunjung ke Al-Mizan ini tidak sungkan-sungkan dan menjadikan Al-Mizan ini sebagai destinasi wisata religius. Sebagai ponpes yang menganut prinsip moderat, Al-Mizan membuat santri merasakan atmosfer kesetaraan dan keberagaman tanpa merasa didoktrin. Tidak heran jika Al-Mizan menjadi pesantren terbuka, bahkan dari lintas agama dan bangsa pernah berkunjung ke ponpes ini. Selain untuk mengetahui tentang sistem pendidikan agama, mereka juga melihat wajah lain dari agama Islam yang toleran, moderat, dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Assalamualaikum Mbak,
Waalaikumsalam. Apa Selamat pagi. kabar, Baik, Pak? alhamdulillah. Wah, Pak ini lagi ada proses apa nih, Pak? Ini lagi proses pembelajaran. Jadi belajar anak selain belajar di luar, juga mereka belajar di dalam kelas. Boleh lihat dan diantar? Boleh. Mari. Halo anak-anak. Selamat pagi. Melihat lengkapnya fasilitas dan gedung di Al-Mizan, saya jadi penasaran seperti apa para santri beraktivitas. Alhamdulillah, ternyata pendidikannya cukup lengkap, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SMA dan SMK. Wah, luar biasa. Terima kasih adik-adik ya. Ibu, terima kasih. Bapak, terima kasih. Iko mau keliling lagi Al-Mizan. Silakan lanjutkan lagi proses belajar mengajarnya. Semangat dan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jejaki satu-satu dari mulai TK Al-Mizan yang didirikan tahun 1999, mempunyai 30 orang murid. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Coba sekali lagi. Assalamualaikum. Aiko boleh ikut nggak di sini? Waduh. Wah, ini lagi kegiatan apa, Bu? Sementara untuk tingkatan sekolah dasar, karena baru saja didirikan di tahun 2018, muridnya baru berjumlah 18 siswa. Tapi siswa SD di sini juga diajarkan keterampilan dalam membuat kerajinan dari kulit telur. Wah, kreatif ya adik-adik ini. Wah, adik-adik semangat. Mana semangatnya? Wah, luar biasa. Coba diremas ini telurnya nih. Coba diremas. Ya. Wah, semangat banget. Ini emang salah satu latihan untuk anak ya, Bu ya? Iya, Bu, terima kasih banyak sudah diantar ke kelas. Tentunya Iko melihat KBM, bagaimana prosesnya luar biasa sekali. Tentunya ini mendidik anak sejak dini sangat luar biasa dengan kreativitas dan juga kerjasama. Iko mau mengekspor lagi Al-Mizan karena masih banyak lagi ada SMA, ada SMP dan lain-lainnya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. sama-sama Om Iko, terima kasih untuk Iya. kunjungannya. Kami tunggu kembali kunjungan Om Iko ke sini. Siap, ya. sukses selalu untuk SD Al-Mizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini apa nih? Assalamualaikum. Menapaki Al-Mizan berlanjut terus. Kali ini saya mengunjungi Madrasah Sanawiyah atau sekolah setingkat SMP. Selain ditanamkan dasar-dasar ilmu agama, ternyata Madrasah Sanawiyah Al-Mizan juga membebaskan santrinya untuk memilih ekstrakurikuler yang mereka sukai. Tidak heran jika sekolah dengan santri berjumlah 700 orang ini banyak menghasilkan atlet-atlet karate dan pencak silat berprestasi. Jejak saya akhirnya sampai ke tingkatan sekolah menengah atas. Yang pertama adalah sekolah menengah kejuruan alias SMK Ma'arif Al-Mizan. Di sini santri diajarkan skill-skill yang dapat berguna di masa depan saat sudah lulus sekolah. SMK dengan jumlah murid 387 orang santri ini ternyata baru berdiri tahun 2014. Wah, banyak juga ya siswanya. Lanjut ke SMA Islam Al-Mizan. Dengan gedung sekolah yang cukup representatif, siswa terlihat nyaman menjalani kegiatan belajar mengajar. Dengan jumlah murid sebanyak 150 orang,
Sekolah yang berdiri di tahun 2005 ini, lulusannya banyak yang melanjutkan pendidikannya di beberapa universitas ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. Al-Mizan juga mendidik santrinya untuk mendalami Al-Quran. Kegiatan tahfiz Quran yang dilakukan para santriwati ini selain untuk mendidik menjadi penghafal Quran, namun yang lebih penting adalah mendalami maknanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jejak saya masih berlanjut ke Masjid Al-Mizan untuk bergabung dengan santri melaksanakan sholat Jumat. Dengan tertib, para santri membentuk saf-saf yang rapih dan siap melaksanakan sholat fardu dilanjutkan dengan khotbah Jumat yang langsung disampaikan oleh Kang Maman Imanul Haq. Perjalanan saya menjejaki Ponpes Al-Mizan harus berakhir saat sholat maghrib yang dilanjutkan dengan sholawatan yang merupakan girohnya Nahdlatul Ulama. Bersalawat sambil diiringi alat musik rebana di Al-Mizan dikenal dengan istilah debaan atau semacam seni marawis yang biasa dilakukan oleh para santri di berbagai pesantren. Ba'da Isya, kegiatan santri masih berlanjut dengan bedah kitab. Sebagaimana halnya pondok pesantren salafiyah lainnya, Al-Mizan juga menggunakan kitab kuning sebagai sarana mendalami Islam. Walau masih betah di Al-Mizan, tapi waktu memaksa saya untuk kembali. Saya merasa beruntung bisa berada di Ponpes yang mendidik santrinya menjadi generasi yang mempunyai karakter Qur'ani yang memegang teguh nilai-nilai keislaman. Saya juga merasakan atmosfer persaudaraan, cinta kasih, keadilan, kemaslahatan, dan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan satu lagi, rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Saya juga merasakan atmosfer persaudaraan, cinta kasih, keadilan, kemaslahatan, dan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan satu lagi, rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.